Hai kalian para colikiawan, para member OnlyFans, para bandar kode nuklir yang padahal kagak tahu cara menggunakan kodenya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian semua, Anim Picisan. Sebuah channel yang berfokus mereview film seputar anim, live action, J-movie atau sering dibilang Japan movie yang pastinya favorit kalian semua. Dan pastinya sebuah channel yang selalu memaksa dan memperalat Google Voice semacam gue ini dengan mengucapkan kata-kata toksik, jorok, semau naratornya. Sedih banget dah dipaksa kayak gini terus, huhu. Tapi mau gimana lagi, emang udah kerjaan gue dan settingan gue yang kayak gini, bodoh dah. Bukan gue gak mau disemangatin, ini gak bikin gue seneng sasa sama sekali kok, huf. Beralih dari curhatan mendalam gue yang penuh kesuraman, pada kesempatan kali ini, gue akan mereview sebuah anime movie yang sudah banyak melenyapkan akun Facebook, sebuah movie yang hampir saja menyebabkan Perang Dunia Ketiga meletus, sebuah movie yang hampir menyebabkan perang saudara di tanah air. Ya, inilah alur film, Gotobun no Hanayome Movie. Sebuah film yang takkan pernah ada di kehidupan kalian semua, percayalah. Bagi para fansnya atau para wibu yang mengikuti animenya, Gotobun no Hanayome ini merupakan season ketiga atau kelanjutan season keduanya di tahun lalu. Dan disinilah final battle MC kita semua, Uesugi Futaro, yang akan memilih salah satu dari 5 kembar sebagai tambatan hatinya. Maka dari itu, bagi kalian yang sudah siap menyimak alur filmnya, dipersilahkan untuk membawa minum, popcorn, golok dan bendera lambang waifu kalian masing-masing. Namun seperti biasa, sebelum menuju ke pembahasan, mari kita menuju ke intro yang berikut ini. Cerita berfokus kepada 5 saudari kembar dan satu lelaki bujang bernama Uesugi Futoar. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu sepanjang hidupnya karena di hari ini merupakan hari pernikahannya dengan salah satu dari 5 bersaudara. Ketika sedang dandan dan bersiap-siap untuk melakukan upacara pernikahannya, tiba-tiba Futoar diminta untuk menuju ke ruangan mempelai wanita. Setibanya di sana, Futoar terkejut bukan main karena melihat mempelai wanitanya. Dan film pun dimulai. Berpindah ke scene lainnya, di mana sang kembar 5 diperlihatkan sedang berziarah ke makam ibu mereka yang sudah lama tiada. Kemudian scene berganti ke masa lalu mereka berlima, saat masih pada bocil. Di sana terlihat si anak keempat Yotsuba, sangat ahli di bidang olahraga dan memiliki stamina paling tinggi di antara saudari-saudarinya. Selesai latihan sepak bola mereka berencana membeli bunga untuk merayakan kesembuhan ibu mereka hari ini. Namun uang mereka yang dipegang oleh Yotsuba menghilang entah kemana. Ketika sedang sibuk mencarinya, Yotsuba dan keempat saudarinya menemukan satu tangkai bunga yang sangat indah dan berniat untuk memberikan bunga itu kepada ibu mereka. Malam pun tiba dan seperti orang-orang barat kebanyakan, mereka memberikan kejutan untuk merayakan hari kesembuhan ibu mereka. Kelihatan banget di sini ikatan keluarga mereka yang benar-benar wholesome dan kompak satu sama lain. Cuman, bokapnya kemana ya? Shin pun berpindah ke sekolah mereka. Ketika berjalan di lorong sendirian, Yotsuba tidak sengaja bertemu dengan Futoar yang sedang fokus belajar di salah satu ruangan kelas. Di sela-sela waktu belajarnya, Futoar membuka obrolan dengan Yotsuba tentang Ichika yang mulai mengejar mimpinya untuk menjadi seorang aktris terkenal. Karena penasaran, Futoar juga menanyakan kepada Yotsuba apakah ada impian yang ingin ia capai suatu hari nanti. Yotsuba pun menjawab, ia tidak pernah memikirkannya bahkan sampai sejauh itu. Setelah selesai merangkum pelajaran, Futoar pun membantu Yotsuba untuk mencarikan data mengenai kedai paling ramai yang dibuka tahun lalu. Setelah selesai mengumpulkan data, mereka pun mengadakan rapat dan membahas semua ide dan masukan dari rekan-rekan kelas mereka. Namun, rapat yang tadinya berjalan dengan baik, mendadak berubah jadi tegang karena perbedaan pendapat antara kubu cowok yang ingin membuka kedai takoyaki dan kubu cewek yang ingin membuka kedai pancake. Usai rapat, Nino dan Miku keluar untuk nongkrong sebentar menenangkan diri. Saat bertemu dengan Futoar,
Miku langsung gercep mengajak Futoar untuk berkencan dengannya di hari Minggu. Udah gue duga pasti Miku lah pemenangnya. Karena tidak ada teman untuk pulang bareng, Nino kemudian pergi untuk mengajak Itsuki pulang bareng dengannya. Namun saat ditanya soal tes pra-SBM Nino, secara mengejutkan. Iya, sekalipun Itsuki lebih giat belajar di antara saudarinya, tetap saja belum ada perubahan yang berarti perihal nilai yang ia dapatkan. Namun ia pun bangkit dan semangat lagi, sekaligus berharap bisa berkembang, berkat pengajaran seorang guru terkenal, yang akan mengajar di tempat lesnya. Minggu pun tiba dan kencan Futoar Miku pun dimulai. Saat kencan dengan riangnya, Miku memberitahu Futoar bahwa ia tidak akan berkuliah dan ingin fokus untuk belajar masak agar bisa jago memasak seperti apa yang ia impikan selama ini. Esok pun tiba, dan dengan persiapan sangat matang, hari festival budaya pun akhirnya dimulai. Mereka pun berkumpul di suatu ruangan kelas, sembari menikmati festival budaya. Saat mereka sedang santai sembari menyantap jajanan bango, tiba-tiba, ya, tanpa peringatan dini, Futoar tanpa ragu langsung menembak semua kembar 5 yang ada di sana secara bersamaan. Cih, Urayamashi. Namun sayangnya, meskipun ia menyukai kelimanya, tidaklah etis, ia menikahi kelimanya juga. Lah, kalau gue jadi lumah, bisa gue nego itu, gak bakal keberatan juga kok, 5-5-nya. Ia pun hanya akan memilih salah satu dari kelima bersaudara, saat festival budaya ini akan berakhir. Esok harinya secara mengejutkan, Futoar bertemu kembali dengan teman masa kecilnya, Takebayashi. Dilihat dari kejauhan, nampaknya mereka cukup mesra dan memiliki hubungan yang terlarang. Namun saat melihat keakraban yang begitu tulus diberikan antara Futoar dengan kembar 5, Takebayashi pun merasa tenang dan berhenti menggoda Futoar. Ia, sebagai teman lamanya, Takebayashi hanya khawatir bahwa kehidupan yang Futoar jalani selama ini tidaklah bahagia. Kemudian scene pun terbagi menjadi 5 bagian, di antaranya adalah Ichika, Nino, Miku, Yotsuba, dan Itsuki. Dan seperti game Galge pada umumnya, di scene ini menggambarkan jalan cerita mereka satu persatu. Dimulai dari scene Ichika, sang anak tertua. Saat sedang menunggu taksi jemputan Ichika, Futoar terkejut dengan orang-orang yang membicarakan peran Ichika yang bercipokan dengan pemeran lain di suatu adegan film. Melihat Futoar agak terganggu dengan pembicaraan itu, Ichika mulai menggoda Futoar dengan bertanya kepadanya dengan siapakah ia berciuman pada malam itu. Namun sayangnya, taksi terlanjur datang, sehingga Ichika tidak mendapatkan jawabannya. Esoknya, Ichika melanjutkan rutinitas syuting filmnya seperti biasa. Saat sedang istirahat syuting, dirinya dikejutkan dengan berita yang disampaikan oleh sutradaranya, bahwa salah satu saudarinya telah jatuh pingsan di sekolah. Usai menjenguk saudarinya, ia kemudian diantar pulang oleh Futoar. Mereka pun memutuskan untuk jalan-jalan sebentar di area rumah sakit tersebut, tempat yang sama saat dulu mereka datang ke festival kembang api. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun beristirahat di sebuah taman sembari membeli minuman. Saat Futoar menghampiri Ichika, ia diam-diam memperhatikan bibir Ichika, yang sedang terlelap tidur di bangku taman. Setelah memerhatikan cukup lama, ia pun dikejutkan dengan Ichika yang ternyata berpura-pura tidur demi menipu Futoar. Saat Futoar sudah tidak bisa lagi mengelak, secara mengejutkan, ia dicipok gratis oleh Ichika hingga membuatnya salah tingkah. Boleh juga nih serangannya, namun Futoar langsung berdalih bahwa ciuman seperti itu sudah sering Ichika perankan di adegan-adegan filmnya. Dengan kata lain, ini adalah momen pertama kalinya ia berciuman dengan lawan jenisnya. Dan dengan tekadnya ini, ia berteguh akan selalu menjaga perasaannya ini hanya untuk Futoar seorang. Enak banget hidup lu ya Tong. Scene kemudian berganti ke cerita Nino sang putri kedua. Saat sedang ngobrol santai, Nino menjelaskan mengapa ia mengambil peran menjadi idol dan bernyanyi di atas panggung. Hal itu ia lakukan agar bisa melihat ayahnya, Nakano-san, dari atas panggung, yang mungkin saja datang ke festival sekolahnya. Namun meski hari kedua telah berjalan, ia tetap tidak melihat ayahnya sama sekali.
Rupanya harapan Nino telah terkabul dan tanpa ragu ia langsung menerima ajakan Futoar yang berniat menghampiri Nakano-san. Setibanya di ruang kerja, ia langsung menyuruh Nino dan Futoar yang berada di sana untuk pulang karena sudah larut malam. Namun setelah dimasakin pancake oleh Nino, ia pun flashback kembali ke masa lalunya saat bersama dengan Rena-san, ibu dari sang kembar 5. パンケーキ、君も気に入ってくれると思いますよ。 Setelah memakannya, ia pun mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada Futoar yang sudah rela memerhatikan anak-anaknya, suatu hal yang tidak bisa ia lakukan sebagaimana mestinya seorang ayah. Ketika mereka berdua ingin pulang, Nino langsung, ya, Nino langsung mencipok Futoar sembari meneguhkan perasaannya yang sama seperti Ichika, bahwa lelaki yang saat ini akan terus ia cintai, adalah ayang Futoar seorang. Iri bet gue cuk. Scene berganti lagi ke bagian Miku, sang putri ketiga. Tampak dari gelagatnya, anak-anak cowok, sepertinya sedang memata-matai kedai pancake anak-anak cewek. Melihat kegusaran anak-anak cewek, Miku pun menawarkan diri untuk memata-matai balik anak-anak cowok. Sesampainya di sana, bukannya memata-matai, ia justru terpukau dengan semangat yang dimiliki anak-anak cowok yang menjalankan kedai yakisoba dengan sangat serius. Dengan memberanikan diri, Miku berkata kepada anak-anak cowok, bahwa mereka harus berbaikan dengan anak-anak cewek, agar festival budaya, kenangan terakhir masa SMA mereka dapat dinikmati hingga detik-detik terakhir. Namun, secara mengejutkan, lagi memikirkan hal itu, Miku yang disamperin Yotsuba semakin dibuat khawatir karena mengetahui Futoar kemungkinan ada main gila dengan wanita lain. Namun karena Miku percaya dengan Futoar, ia pun tidak terlalu memusingkan hal yang baru saja ia lihat. Setelah seharian tak berjumpa, sepertinya Miku langsung dibuat kangen sama ayang Futoar, sehingga langsung mengajaknya ke atap gedung sekolah yang jika kita semua ketahui bersama, biasanya atap gedung sekolah adalah spot terbaik untuk berbuat hal-hal yang diinginkan. Setibanya di sana, mereka dikejutkan dengan dua perwakilan kedai kelas yang sedang bertengkar. Lelah mendengar pertengkaran mereka, Miku pun langsung meledak. Setelah puas ngebacot dengan ceramah no jutsunya, rupanya Miku tetap saja dibuat gundah oleh ayang Futoar, sehingga ia menarik kerah bajunya sembari bertanya soal perempuan yang tadi siang jalan dengannya. Agresif benar dah cewek yang satu ini. Puas mendengar penjelasan dari Futoar, ayang Miku langsung melancarkan cipokan yang paling brutal di antara saudari-saudarinya. Kan, udah gue bilang Miku yang menang. Batu lu pada. Seperti kedua saudarinya di awal, ia pun juga takkan ragu lagi dengan perasaannya kepada Futoar. Scene kemudian berpindah lagi ke bagian Yotsuba, sang putri keempat. Seperti yang sudah gue bahas sebelumnya, Yotsuba ini memiliki stamina yang paling prima di antara saudari-saudarinya. Dan karena sifatnya yang gak enakan sama orang, ia pun membantu banyak anak-anak kelas baik yang pentas maupun yang membuka kedai secara sukarela. Hingga suatu ketika, mendengar jeritan hati anak-anak cowok, Yotsuba pun memaksakan dirinya untuk bekerja lebih keras lagi dari sebelumnya, agar festival budaya, kenangan terakhirnya dan teman-temannya tetap berjalan dengan baik tanpa kendala, hingga pada akhirnya ia jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Usai siuman, ia mencoba mengingat kembali serpihan-serpihan ingatannya saat bertemu dengan Takebayashi, sebelum dia ambruk. Secara mengejutkan, Takebayashi bisa langsung menebak ialah anak yang pernah bertemu dengan Futoar, 6 tahun lalu. Namun saat Takebayashi hendak memberitahukan hal ini kepada Futoar, Yotsuba melarangnya dengan alasan bahwa ia malu, karena sudah membuang-buang waktu selama ini dengan tidak menjadi apa-apa, sementara Futoar selama ini berjuang mati-matian dengan cara belajar, demi bisa mewujudkan mimpinya. Kemudian Takebayashi berkata, saat itu juga, Yotsuba yang sedang berjalan di lorong rumah sakit bertemu dengan Futoar. Melihat Yotsuba yang besar dan khawatir tentang festival budaya, Futoar langsung menunjukkan beberapa video teman-teman sekolahnya, yang rela mengisi kekosongan Yotsuba, saat dirinya ambruk tak sadarkan diri. Keesokan harinya, secara diam-diam, Yotsuba menghampiri Futoar yang sedang kelelahan akibat kerja double, untuk menggantikan Yotsuba yang sedang sakit. Dengan memantapkan niatnya,
Yotsuba kini rela melepas Futoar dengan memberikan kenangan yang takkan pernah terlupakan selama hidupnya. Ia, sebuah pendirian yang sangat jauh berbeda dari semua saudari-saudarinya. Ia rela melepas perasaannya dan memilih untuk mendukung saudari-saudarinya dari belakang. Scene pun berganti lagi ke bagian Itsuki, si anak bontot. Di awal scene langsung diperlihatkan Itsuki yang bertemu dengan guru les yang akan mengajar di tempat lesnya. Dialah sang pengajar terkenal, Mudou Sensei. Esok harinya lelaki misterius itu pun kembali menghampiri Itsuki. Dengan to the point-nya, ia langsung berkata kepada Itsuki bahwa ialah ayah kandung mereka yang cabut entah kemana. Namun belum selesai berbicara, Itsuki langsung memotong pembicaraannya dan berkata, "Oh ini orangnya, Wes Borne Anco, udah mah di spam seenaknya, main cabut aja lagi." Ia juga meminta kepada Itsuki untuk menyerah mengejar mimpinya yang ingin menjadi seorang guru. Keesokan harinya, Futoar berbicara kepada Miku dan Nino tentang Itsuki, yang belum terlihat muncul di hari terakhir festival budaya. Seketika itu pula, Nino langsung memberikan kunci apartemennya dan meminta Futoar untuk menjaga Itsuki dikala ia sedang sibuk dengan festival sekolah. Sesampainya di apartemen, Itsuki langsung menangis dan merasa ragu kembali soal impiannya yang saat ini sedang ia kejar. Melihat Itsuki yang tampak menyedihkan, Futoar berkata bahwa apa yang ingin ia capai merupakan keputusan mutlaknya, di mana tidak boleh ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Mendapat dukungan penuh, Itsuki kembali ceria dan kembali lagi ke jalan ninjanya. Berpindah ke lokasi si bapak bangsat yang ternyata dia tidak bisa membedakan Miku yang sedang menyamar menjadi Itsuki. Mudou Sensei, 最後まであなたからお母さんへの謝罪の言葉はありませんでしたね。 Ya, ternyata ia tidak bisa mengenali Itsuki yang notabene adalah anak kandungnya sendiri. Dan kedatangannya kemari hanyalah untuk menjadikan Itsuki sebagai pion penebusan dosanya demi bisa terbebas dari rasa bersalahnya selama ini. Nakano-san yang berada di lokasi itu juga berkata, "Gue ucapin terima kasih ya sama lu. Karena lu dulu main cabut aja tanpa kabar, gue jadi bisa bareng terus sama anak-anak tercinta gue sampai sekarang." Dirasa sudah tidak bisa mengubah Itsuki, bapak durhaka itu pun langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Usai kejadian itu Itsuki berterima kasih karena selalu diperhatikan oleh Futoar baik dari dekat maupun dari kejauhan. Namun sayang beribu disayang, Itsuki sang anak terbontot, rupanya tidak memberikan hadiah cipokan kepada Futoar seperti saudari-saudarinya. Waktu penghakiman pun dimulai namun tidak seperti yang kebanyakan, kali ini si kembar lima memutuskan takdir mereka dengan melakukan tebak tirai. Futoar diharuskan menuju salah satu ruangan yang di dalamnya terdapat salah satu dari 5 bersaudara. Hal ini juga merupakan keputusan mutlak dari Futaro untuk memilih salah satu dari 5 bersaudara itu. Bah, kalau gue jadi dia mah mending ambil semuanya. Namun sepertinya, Futoar sudah lama memutuskan, siapakah yang akan menjadi tambatan hatinya. Ya dan ya. Rupanya sang MC kita memilih Yotsuba sebagai tambatan hatinya. Namun karena Yotsuba sudah membulatkan tekadnya dengan membuang perasaan berharganya kepada Futoar, secara spontan ia langsung menolak Futoar dan mengatakan kepadanya bahwa ia bisa mendapatkan kesing dan body yang lebih mantap lagi maksudnya bisa mendapatkan wanita yang lebih baik lagi daripada Yotsuba. Seketika itu pula Yotsuba teringat masa lalunya, yang dulu pernah bersama dengan Futoar. Setelah pertemuan itu, Yotsuba menjadi berambisi untuk menjadi yang terbaik di antara saudari-saudarinya, bahkan rela menjauh hanya demi mengembangkan bakatnya seorang diri. Meski jenius di bidang olahraga, nilainya terhadap berbagai mata pelajaran sekolah tidak bisa diharapkan lagi, hingga ia terpaksa tinggal kelas atau setidaknya pindah dari sekolah. Tapi ya tiba-tiba, terharu dengan kekompakan saudari-saudarinya membuat Yotsuba tersadarkan akan kata-kata ibunya dulu, bahwa kebersamaan seperti inilah, yang akan selalu menguatkan mereka berlima. Dan dari sinilah kita mengetahui, sifat Yotsuba, yang tadinya adalah seorang ambisius, berubah menjadi sosok pensupport handal saudari-saudarinya dari belakang, tanpa memperdulikan perasaannya sendiri. Saat mengejar Yotsuba yang melarikan diri, Futoar bertanya sekali lagi kepada Yotsuba tentang perasaannya selama ini.
Dan Yotsuba pun menjawab. 好きです。私。 Ternyata benar apa kata Cut pakai, bahwa, beginilah cinta, dari dulu, deritanya tiada akhir. Namun sekalipun Yotsuba sudah jujur kepada perasaannya, ia tetap menolak Futoar demi saudari-saudarinya. Namun, 私がずっとフー君のこと好きだって知ってたはずよ。 meskipun keempat saudarinya tidak terpilih, sedari awal mereka sudah menerima keputusan apapun yang akan diambil oleh Futoar. Hal inilah yang baru ia mengerti, setelah berbicara dengan Miku. Dirasa Yotsuba sudah menerima perasaannya, Futoar mengajak Yotsuba untuk berkencan dengannya. Tibalah mereka di sebuah taman yang dulu sempat menjadi saksi bisu perkenalan mereka berdua untuk pertama kali. Futoar yang saat itu telah terpelanting jatuh dari ayunan real, langsung melamar Yotsuba untuk menikah dengannya. Dan tiba-tiba, お嫁さんです。 bro ayolah bro, terharu banget gue ngeliat kekompakan dan kebesaran hati saudari-saudarinya. 5 tahun pun berlalu dan nampak sudah banyak perbedaan kepada 5 saudari ini, termaksud juga asetnya. Waduh, gila bener, Nino kenceng banget di buff-nya. Tapi bukan itu saja pastinya, contoh lainnya adalah fakta bahwa mereka sudah bisa mencapai impian mereka satu persatu. Hari pernikahan pun dimulai sama persis seperti yang kita lihat barusan di awal film. Berlanjut dari kekagetan Futoar setelah mengetahui keisengan dari 5 bersaudara, yang menyamar menjadi pengantinnya. Satu permainan lagi yang mengharuskan Futoar untuk mengenali pengantin aslinya, di antara 5 bersaudara. Namun bukannya menebak Yotsuba seorang, Futoar justru dapat menebak kelima saudari itu tanpa salah sedikit pun. Setelah menebak mereka semua, Futoar tanpa basa-basi langsung mengajak mempelai wanitanya untuk berjalan di altar pernikahan. Dan film pun bentar-bentar. Ada satu bagian kecil lagi ternyata. Setelah hari pernikahannya, Futoar dan Yotsuba berencana menggelar bulan madu mereka berdua. Namun keinginannya itu rupanya telah dilebihkan lagi oleh Tuhan, karena keempat saudari lainnya juga akan ikut pergi berbulan madu dengan mereka berdua. Yang pastinya lu bakalan tahu dong mereka berenam ngapain aja pas bulan madu. Nggak mungkin dong nggak diapa-apain itu 5-limanya. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Bener-bener ending yang membagongkan sekali ya brother, saking membagongkannya ampe minjem kata-kata legend dari Bang John IQ7. Izin nih bang, kesel banget soalnya gue sama nih film. Tapi gue cukup puas dengan akhir dari perjalanan anime ini. Karena menurut gue gak ada salahnya juga Futoar milih Yotsuba. Dan juga keempat saudarinya yang lain harus bangga mengangkat kepala mereka, karena telah berbesar hati dan mengakui kekalahan mereka. Pesan yang bisa gue ambil dari film ini adalah, belajarlah menerima suatu takdir, sekalipun itu menyakitkan bagimu. Bahwa sebuah cobaan, bisa menjadi suatu kebaikan, dan menjadikan orang yang tertimpa dengannya dicintai Allah Ta'ala, bila ia sabar dalam menghadapi cobaan tersebut dan menerima semua ketentuan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Terima kasih bagi brother-brother semua, yang masih stay dan menyimak video ini hingga akhir. Terakhir gue pamit, sampai jumpa di pertemuan kita yang berikutnya. Goodbye.